Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi. Kali ini kita akan belajar parenting dan kita akan membahas tentang bullying, tentang perundungan. Yang terjadi dalam masyarakat kita ini sudah pada titik berbahaya. Karena seorang anak yang sebenarnya bercanda, tetapi kemudian menarik kursi yang akan diduduki temannya. Itu buat mereka bercanda, lucu. Tapi itu sangat berbahaya. Karena itu kemudian bisa mencelakakan yang bersangkutan. Bullying yang terjadi di dalam banyak berita. Mulai dari anak diejek, anak dipukul, kemudian diintimidasi, kemudian diroyok begitu rupa. Itu termasuk bullying. Dan kita akan belajar bersama-sama. Perundungan, dalam bahasa Indonesianya perundungan. Itu sebenarnya dimulai dari mana? Mengapa seorang anak membuli temannya? Mengapa seorang anak menjadi korban dari bullying temannya? Kalau kita bisa merenungkan bagian ini, minimal di dalam keluarga kita akan bisa memberikan pengertian, kemudian memberikan pemahaman, supaya anak kita jangan menjadi pelaku bullying. Tetapi juga supaya anak kita jangan menjadi korban bullying. Menarik sekali. Kalau kita ini peduli dengan anak-anak kita, pasti kita tidak akan bisa menerima anak kita dibully oleh temannya. Baik secara verbal, secara perkataan, ataupun secara tindakan. Kita tidak akan bisa mentolerir itu. Mengapa? Karena kita menyekolahkan anak bukan untuk dibullying. Kita menginginkan anak kita memiliki pergaulan sosial yang baik seumurnya. Tapi kalau kemudian anak kita dibullying, maka kita tidak terima. Lalu kalau kita tidak terima, kita bisa lakukan apa? Nanti kita akan bahas dalam segmen berikutnya. Tapi perhatikan lagi, bullying. Dari mana sebenarnya bullying ini terjadi? Kita akan lihat dulu pengertian perundungan bullying itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan mengganggu, mengusik terus-menerus, menyusahkan, mengganggu, mengusik terus-menerus, dan menyusahkan. Di dalamnya ada bentuk intimidasi, pressure, menekan, mengancam. Nah, perhatikan, kalau kita melihat definisi dari bullying atau perundungan, maka seorang anak akan mengganggu. Mengapa dia mengganggu? Yang pertama iseng, lucu, menggoda. Tapi kalau itu terus-menerus, maka itu menjadi perundungan atau bullying. Kalau seorang anak merasa aman, nyaman, semua kebutuhannya dicukupi, termasuk kebutuhan diterima apa adanya, dihargai sebagai satu pribadi yang diingini oleh keluarganya, anak ini akan tumbuh menjadi pribadi yang utuh, bahwa aku ini dicintai, aku ini diterima, padahal dia masih kecil, dia belum mengerti penerimaan yang seutuhnya. Tapi
dia merasa aman dalam keluarganya. Dan kemudian di dalam keluarganya tidak ada yang namanya gangguan terus-menerus yang kemudian sampai menyusahkan. Tidak ada. Mengapa tidak ada? Yang pertama, diajar oleh orang tuanya bahwa kita ini saudara ya, kita ini harus rukun ya, kita harus saling tolong-menolong ya, kita harus saling bantu. Nah, kata-kata positif ini terus-menerus diterima oleh si anak. Bahwa kita keluarga loh. Walaupun tidak sempurna, ada kekurangannya, tapi kita keluarga loh. Kita punya hubungan batin. Bukan cuma hubungan karena lahiriah, tapi ini hubungan batin, hubungan emosi. Jadi perhatikan kalau seorang anak, dia ini disayangi, diterima. Contoh ini ya. Ketika saudara punya dua anak, yang satu berumur 5 tahun, yang kedua berumur 3 tahun. Yang 2 tahun itu belum lancar untuk melakukan banyak hal. Yang 5 tahun sudah lebih banyak bisa melakukan banyak hal. Contohnya, yang umur 5 tahun sudah bisa makan sendiri. Yang 2 tahun sesekali masih disuapi. Atau sedang belajar untuk makan sendiri. Nah, kakak yang 5 tahun ini melihat adiknya. Kok seperti itu ya? Harusnya bisa dong, kayak kakak makan sendiri, kan begitu. Jadi dia melihat, kok masih disuapi ya? Nah, perhatikan. Dia bisa menjadi cemburu. Kasih sayang dari mama sudah mulai bergeser ke adik. Normal gak? Normal sekali. Normal. Jadi dia seperti iri. Aku kenapa tidak penuh kasih sayang mama ke aku? Nah, di titik inilah pengertian itu harus diberikan kepada anak. Si mama akan berkata, kamu ini sudah besar ya, kamu punya adik. Ya, memang mama harus berbagi karena anak mama 2. Jadi kamu punya saudara yang harus disayangi, ditolong. Kan adikmu masih kecil. Tetap mama sayang sama kamu. Tidak akan berkurang kasih sayang mama ke kamu. Tapi mama memang harus berbagi karena anak mama 2. Seorang anak yang menerima pengertian demi pengertian, informasi yang positif, di awalnya tidak tahu. Di awalnya sepertinya dia diam, nunduk, tapi tetap aja dia cemburu dengan adiknya. Apakah cemburu dengan adiknya ini bisa sedikit demi sedikit dikurangi? Sangat bisa. Bagaimana caranya? Sampaikan pengertian demi pengertian yang baik kepada anak kita. Berikutnya, memang jangan pilih kasih. Tunjukkan bahwa ibu, mama, atau ayah itu cukup berimbang. Memang tidak bisa adil sepenuhnya. Mengapa ya? Karena memang berbeda. Tapi tunjukkan bahwa kasih sayangmu tidak berkurang. Nah, kalau anak menerima pengertian demi pengertian dalam keluarganya bahwa kita ini saudara, kita ini harus saling tolong-menolong. Kemudian ketika adiknya mulai belajar makan, justru orang tuanya, mamahnya membuat suasana di mana kedua anaknya makan bersama-sama. Satu anak diberikan piring di depannya, anak yang 2 tahun diberikan piring di depannya, bahkan mulai diajari. Oke ya, yang pertama ambil ya, pakai sendok, cara megang sendoknya coba lihat kakak. Oh, kakaknya merasa wow dibutuhkan. Lalu diajari. Berantakan sedikit gitu, ya nggak apa-apa. Kakaknya mungkin begini, ini adik bikin kotor gitu. Lalu
sang ibu ini memberitahu, kan adik sedang belajar. Kakak kan juga ketika seusia adik kan juga berantakan. Atmosfer seperti ini akan membuat anak itu diterima. Anak itu merasa aman di rumah. Anak ini merasa terlindungi. Anak merasa dibela. Dan anak dihargai, dicintai. Dia tidak mengganggu adiknya, tapi sesekali sebagai seorang anak ya sesekali, tapi tidak terus-menerus. Sesekali mengganggu bagian dari kenakalan, benturan, wajar lah. 6 tahun ke bawah kenakalannya wajar. Nah, perhatikan. Kalau seorang anak bisa menerima kasih sayang, penerimaan, dihargai, kemudian diberikan didikan untuk melihat bahwa prosesnya memang beda. Aku sudah besar, dia masih kecil. Lalu penekanan bahwa harus rukun, harus tolong-menolong, harus saling mengasihi, harus saling melindungi, itu nancap di pikirannya. Didikan dari orang tuanya nancap di pikiran, dalam hatinya, di alam bawah sadarnya. Bahwa aku sebagai kakak, aku harus melindungi adik. Aku sebagai bagian dari keluarga, aku harus saling mengasihi. Aku harus menghargai adikku yang sedang belajar. Perhatikan, ini baru bicara soal makan, belajar makan. Belum bermain bersama, belum belajar bersama, belajar pelajaran sekolah, belum belajar bagaimana bersikap dengan orang lain. Jadi kita bisa melihat seorang anak yang dicintai, diterima, dilindungi, dihargai, diajar dengan baik. Dia merasa nyaman dan dia tidak akan mengganggu. Kalau melihat dari definisi, mengganggu terus-menerus, menyusahkan. Dia tidak dalam taraf menyusahkan. Kalau dengan keluarganya tidak menyusahkan, di luar dengan teman-temannya juga tidak menyusahkan. Lalu kalau salah didikan, Pak, apa yang terjadi? Kita akan lihat bersama-sama di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.